Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Masih tentang adzan lurus, menyambung pembahasan lusa kemarin tentang adzan lurus. Namun kali ini saya ingin lebih melebar lagi seputar adzan lurus, bukan hanya terkait tentang hukumnya, tapi tentang sedikit praktek adzan lurus, di mana saja adzan lurus dilakukan. Selain di Masjid Baitus Salam, Masjid Jami' Baitus Salam di Pulau Kauman, tepatnya di Pondok Bareng, adzan lurus juga dikumandangkan atau dipraktekkan di Masjid Jami' Al-Qarawiyyin Maroko, juga di Rubat Tarim. Itu bisa kita lihat atau kita simak saat kunjungan Syekh Ramadan Al-Buti ke Rubat Tarim. Dalam rekaman tersebut terdengar adzan lurus. Selain itu, adzan lurus juga dipraktekkan di salah satu masjid, tepatnya di ibu kota Arab Saudi, di kota Riyadh. Menurut keterangan yang saya dengar dari Gus Ulin Nuha, menantu Kiai Haji Sanusi Yasin, pengasuh Ponpes Membul Anwar Putri. Beliau saat belajar di Riyadh, waktu studi di sana, pernah mendengar adzan lurus seperti yang terjadi di Masjid Pulau Kauman, sehingga kemudian ketika beliau sudah menikah dengan putri Kiai Sanusi, beliau tidak asing lagi ketika mendengar suara adzan lurus tanpa dilakukan. Di Indonesia sendiri, baru-baru ini adzan lurus dipraktekkan di Musola PP Mus Sarang, Asuhan Romo Kiai Said bin Abdurrahim. Yang terakhir ini, yang di PP Mus ini beralasan mengapa mereka memilih adzan lurus, melakukan adzan dengan nada yang tanpa suara. Mereka beralasan kalau bukan kita, para santri, atau setidaknya orang-orang yang belajar mazhab Syafi'i, lalu siapa lagi yang mau mempraktekkan adzan lurus? Menurut informasi yang saya dengar seperti itu. Saya sendiri pernah mendapat riwayat adzan lurus dari Al-Habib Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsi, adik daripada Habib Anis Al-Habsi. Beliau mendapat riwayat dari kakaknya, yaitu Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsi, yang dulunya hidup di kota Riyadh, kemudian pada masa akhir hayatnya pindah ke Solo, lalu meninggal wafat di Solo dan dikebumikan di Solo di samping Masjid Riyadh. Habib Ahmad ini dulu memanggil muadzin Masjid Riyadh dan menyontohkan adzan lurus. Mungkin yang didengar
Gus Ulin sewaktu studi di Riyadh, itu mungkin masjid dekat rumah daripada Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, sama-sama di Riyadh, ya mungkin saja bisa terjadi. Konon adzan semacam ini adzan pada masa Rasulullah, tapi saya belum pernah mendapat riwayat beriwayat yang lebih menguatkan, maka saya sebut konon di sini. Hanya saja di kitab Syarah Majmu' disebutkan bahwa wa yukrahu talkhinul adzan li'annahu yukhriju anil afham wa li'anna salaf tajafahu. Lahan melakukan adzan itu dimakruhkan karena bisa tidak memberi kefahaman, yukhriju anil afham. Jadi tujuannya itu enggak sampai. Adzan itu tujuannya memanggil. Kalau dilakukan itu sehingga yang mestinya memanggil itu jadi dilupakan gitu, hanya menikmati keindahan suaranya, sehingga para salaf dikatakan di situ menjauhinya atau wangkot. Kalau bahasa kitabnya tajafu itu jafa, wangkot atau menjauhi, acuh terhadap adzan seperti itu. Wa inna ma ukhtisa ba'dahum, dan adzan lahan yang dilakukan tadi itu ukhtisa, itu terjadi baru-baru saja setelah generasi salaf baru terjadi. Setelah kita mengetahui mengenai persoalan adzan lurus ini, mengenai terkait hukum di mana saja itu dilakukan, lalu bagaimana sikap kita ketika mendengar adzan yang dilakukan sebagai seorang santri? Kita tahu sikap kita sebagai orang yang sudah tahu. Kita tahu bahwa adzan dilakukan itu hukum asalnya adalah makruh. Kalau menurut mazhab Syafi'i ini tentu makruh. Maka sikap kita ketika mendengarnya, kita engkar, kita itu hukumnya sunnah. Baru kemudian kalau adzan lurus tersebut, adzan yang dilakukan tersebut sampai kategori haram, sampai merubah makna sehingga dikategorikan haram, baru engkar kita di situ hukumnya wajib. Nah, mungkin inilah yang diambil oleh sesepuh Jekulo, kemudian dirumuskan dalam plakat tersebut, disebutkan bahwa wajib hukumnya mengingatkan orang yang melakukan adzan. Wajib mengingatkan orang yang melakukan adzan. Jadi wajib mengingatkan agar tidak melakukan adzan. Artinya ingkar bil fi'li itu. Tapi tentu ini tidak berlaku di masjid selain di pulau, karena nanti bisa timbul fitnah. Padahal ingkar itu sunnah hukumnya, adzan dilakukan itu makruh, ingkarnya sunnah. Baru kalau adzan itu sampai haram, ingkarnya baru wajib. Nah, ini yang perlu saya luruskan dan saya jelaskan di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.